warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Sari dengan NIM ujungnya 008 dan di sini saya semester 5 ya teman-teman. Doain saya semoga saya lancar, tugas-tugasnya lancar dan nilainya memuaskan. Amin. Kebetulan saya berada di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya saya di Serang, tempat tinggal saya di Serang. Dan saya akan mengerjakan tugas video yang berjudul Learning Journal, yang dimana saya harus melaporkan pembelajaran yang saya pahami di kelas pertama ini. Kemarin Bapak dosen saya yang bernama Pak Adi, halo Pak Adi, memberikan tugas ini kepada saya. Setiap pertemuan beliau mengatakan untuk membuat video yang saya pahami di kelas setelah kelas. Nah, waktu itu Pak Adi menjelaskan tentang RPS juga ya, rencana pembelajaran semester atau semester. Kalau saya ingat, kalau nggak salah semester atau siswa ya, saya lupa ya teman-teman. Maaf. Dan di situ Pak Adi menjelaskan tentang proses nanti yang akan saya jalankan, di mana tugas-tugasnya, tugas-tugas UTS apa, tugas-tugas UAS seperti apa. Di situ Pak Adi juga menjabarkan tentang teknik produksi film. Oke, di sini juga mata kuliahnya adalah materi tentang teknik produksi film, bimbingan konseling atau BK. Nah, kenapa sih Pak Adi juga menanyakan kenapa harus ada produksi film di mata kuliah BK kan? Harusnya kan KPI juga ada gitu. Terus teman-teman saya juga di kelas menjawab gitu, mungkin untuk mempercepat edukasi gitu, atau misalkan dakwah hikmah-hikmah di film juga bisa berjudul atau berhikmah, atau makna dalam film juga ada hubungannya dengan BK. Atau kan bimbingan konseling juga biasanya ada konseling keluarga atau bimbingan remaja gitu. Di situ kan biasanya film-film juga menampilkan hal itu kan. Nah, dari situlah kita harus belajar tentang produksi film, supaya sekarang kan zamannya teknologi gitu, dan semuanya juga pasti memakai YouTube, memakai TikTok, atau misalkan platform-platform untuk menonton film gitu kan. Kebanyakan suka menonton film gitu kan. Nah, dari sinilah kita di mata kuliah di teknik produksi film ini di jurusan bimbingan konseling Islam. Untuk berdakwah secara bermakna film kali ya, maksudnya berdakwah tapi pelan-pelan gitu, supaya audiensnya tuh gitu, maksud dari film ini gini ya, kedepannya saya nggak mau lah gitu, kayak gitu. Dan menurut saya kenapa teknik produksi film ini harus ada di BKI, banyak sekali ya film-film yang saya tonton. Contohnya film Sore, tahu nggak film Sore? Nah, itu juga kan perkembangan waktu, di mana di dalam BK juga ada yang namanya teknik lifestyle, di mana kehidupan itu harus disusun dan teratur gitu, kayak tidak main-main untuk merencanakan masa depan dari sekarang gitu. Dan itu kan bisa nyambung dengan bimbingan gitu kan. Dan yang kedua, film Andaikan Saja Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Dan film itu menurut saya adalah film yang mengandung makna besar sekali, dimana ada kaitannya tuh dengan konseling keluarga, dimana itu kan tentang keluarga ya, tentang kericuhan keluarga, terus tentang dimana kita tuh melihat ternyata ada loh keluarga yang seperti di film Andaikan Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah gitu kan. Ternyata anak-anak yang kelihatan cemara tidak sepenuhnya cemara ya yang kita lihat gitu kan. Dan itu jadi sorotan untuk konseling keluarga gitu. Dan itu sih menurut saya betapa pentingnya teknik produksi film ini gitu kan teman-teman. Terus itu yang saya pahami gitu, mengapa teknik produksi film harus ada di jurusan bimbingan konseling gitu. Karena ya banyak film-film yang menurut saya mengandung makna bimbingan konseling gitu kan. Kayak contoh kalau bimbingan konseling Islamnya, di situ ada, tau nggak yang Indosiar tuh yang kayak film azab gitu kan, atau misalkan kisah-kisah nyata yang untuk memotivasi kita gitu untuk kalau ingin lebih baik lagi nih gitu kan, kayak bimbingan konseling Islam, mungkin kita harus ini perbuatan yang salah gitu, jadi kita harus menghindari juga. Dan itu pentingnya banget gitu teknik produksi film gitu. Dan menurut saya banyak banget sih gitu
ketika banyak banget kan anak-anak muda, Gen Z nih yang suka banget nonton gitu, atau misalkan para orang tua yang suka nonton TV gitu kan, suka nonton film, pasti itu mengarahkan gitu maknanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.